wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Marilah kita perbarui rasa syukur kita kepada Allah yang telah memberikan rahmat hikmat karunia-Nya kepada kita serta memberikan kesempatan untuk kita berkumpul di acara PKG bulan Februari. Selanjutnya salawat beriring salam kita kirimkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Karena berkat usaha beliau kita bisa merasakan kehidupan yang serba canggih pada saat ini. Yang terhormat Ketua PKG sekaligus koordinator saya Ibu Erlinda SPD beserta jajarannya, dan teristimewa kepada kepala sekolah, pengelola, guru-guru PAUD Kecamatan Batang Kapas. Untuk mengawali sosialisasi saya hari ini ada dua materi, yaitu pemikiran Ki Hajar Dewantara dan budaya positif. Insya Allah ilmu yang saya berikan bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Sebelum kita mulai acara, supaya kita tidak kaku, Engela tidak kaku, ibu-ibu tidak kaku, kita ice breaking dulu. Boleh makanannya kita taruh di belakang dulu. Ibu-ibu semua pasti tahu siapa Bapak Ki Hajar Dewantara. Siapa tahu? Bapak Pendidikan Nasional kita yang sampai sekarang namanya masih harum ya. Lanjut berita. Ini ada azas pendidikan Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara menjelaskan tujuan pendidikan itu apa? Yaitu menuntun segala kodrat anak yang ada pada anak-anak agar dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun di dalam masyarakat, menjadi anggota masyarakat. Next, ini KHD, kita pendek aja ya, Ki Hajar Dewantara panjang, kita singkat KHD. KHD ini mempunyai ke depan ya. Tidak apa-apa Bu. Nah, KHD ini ada mengibaratkan pendidik itu seperti apa? Pendidik itu maksudnya dijadikan istilahnya di sini seorang petani. Sedangkan pendidik kita, peserta didik kita atau murid kita itu sebagai biji jagung. Kalau biji jagung itu super kita tanam, kalau dia super terus kita tanam tapi tidak dikasih pupuk yang bagus, tidak dipelihara, airnya tidak cukup, lama-lama yang super tadi jadi apa ibu? Hah? Bagus? Akan tumbuh bagus? Tidak. Tidak bagus ya Bu. Tetapi kalau seandainya bijinya biasa-biasa saja, tetapi ada perawatan yang bagus dari Pak petaninya, ada air yang cukup, pupuk yang bagus, dipelihara setiap hari, dilihat setiap hari, lama-lama menjadi apa? Biji jagung tadi menjadi bagus. Iya, nah ini keterangannya. Jika KHD mengibaratkan peran peserta didik seperti seorang petani atau tukang kebun. Anak-anak itu seperti biji tumbuhan yang disemai dan ditanam oleh Pak petani atau Pak tukang kebun di lahan yang telah disediakan. Anak-anak itu bagaikan bulir-bulir jagung yang ditanam. Bila biji jagung ditempatkan di tanah yang subur dengan mendapatkan sinar matahari dan perairan yang baik, maka meskipun biji jagung adalah biji jagung yang kurang baik,
berkualitas, dapat tumbuh dengan baik dengan perhatian dan perawatan dari Pak Petani, ataupun dengan sebaliknya. Oke Bu, lanjut. Lanjut Bu. Ini ada di dalam istilah Ki Hajar Dewantara ada istilah kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam yang ada dari peserta didik kita itu dibawanya dari lahir. Sifatnya atau bentuk lingkungan di mana anak itu berada. Sedangkan kodrat zaman itu didapatkan melalui keadaan zaman yang terus menerus. Kalau sekarang ini kan semakin canggih. Jadi kodrat zaman didapat karena adanya perubahan zaman dari zaman ke zaman. Lanjut Bu, ini kodrat alam dan kodrat zaman. Juga ada istilah budi pekerti. Di dalam budi pekerti GHD mengatakan budi pekerti itu atau watak atau karakter yang merupakan perpaduan antara gerak, pikiran, perasaan dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga. Maksudnya di sini, nah ya Bu, Anggela ada pernah membaca soal budi pekerti, soal karakter. Itu anak-anak yang di Jepang dari kelas 1 SD sampai kelas 3 SD itu yang diajarkan itu tentang karakternya. Nah, ada kalistung dulu deh Bu. Tetapi selama 3 tahun itu diajarkan untuk karakternya, bagaimana menjadi anak yang lebih baik. Tapi sayangnya di Indonesia tidak ada Bu. Kalau misalnya di TK ataupun PAUD, maaf kalau ada yang sama ya, benar tidak ada yang sama di Kecamatan Batanghambas. Itu diajarkannya seperti mengajarkan anak SD, ini angka 1, ini angka 2, seperti itu. Kalau di TK kita Bu, kita harus menggunakan media. Nah, ya simbol itu media. Kita akan gunakan media. Jadi KHD sangat mengajarkan budi pekerti ini yang paling utama untuk mendapatkan bibit-bibit yang unggul. Lanjut Bu. Ya ini budi pekerti didapatkan yang paling utama itu di keluarga. Karena keluarga itu tempatnya kita yang yang paling sering ya Bu bertemu dengan anggota keluarga. Keluarga menjadi tempat yang utama dan paling baik untuk melatih pendidikan sosial dan karakter baik bagi seorang anak. Alam keluarga menjadi ruang bagi anak untuk mendapatkan keteladanan, tuntutan, pengajaran dari orang tuanya. Dan next Bu, ada seorang pendidik harus menuntut. Ini ada semboyan dari KHD yang sampai sekarang masih familiar untuk kita ya. Ini bahasa Minang Bu? Tidak, ini bahasa Jawa. Ini Ingarso Suntulodo, Ing Madia Mangun Karso, Tuthuri Handayani. Ada yang tahu? Tidak ada yang tahu. Padahal ini pelajaran SD kita ya. Engel juga tidak tahu kemarin baru belajar, baru ingat. Ingarso Suntulodo itu di depan memberikan teladan. Kita itu untuk dicontoh keteladanan kita, bukan sifat buruk kita ya, tetapi yang dicontoh untuk anak didik kita itu keteladanan kita. Ingmadia Mangun Karso di tengah memberikan apa ya? Di tengah memberikan semangat. Kita menjadi penyemangat untuk anak-anak kita, bukan melemahkan mental anak-anak kita. Beko ada anak masuk sekolah, tetapi kita caci-caci, itu mentalnya kena tuh. Seorang pendidik kita harus memberikan semangat. Jadi di tengah menjadi semangat. Tuhuri Handayani di belakang memberikan dorongan untuk anak-anak kita, bukan untuk menjatuhkan anak-anak kita, tetapi memberikan dorongan. Next Bu, kita terus ada juga istilah merdeka. Apalagi familiar sekarang merdeka belajar ya. Nah, ini merdeka di sini bukan berarti bebas
sesuai dengan keinginan kita, melainkan bebas yang terarah ke yang lebih baik. Merdeka maksudnya kita memberikan ruang kepada anak-anak kita untuk berekspresi, untuk berkarya, bukan menutup ruang itu. Tetapi apalagi untuk peserta didik PAUD itu imajinasinya luar biasa kalau kita gali ya Bu. Lanjut Bu. Bermain. Bermain ini yang tidak boleh kita tinggalkan untuk anak-anak. Anak-anak yang mulai merangkak ya Bu, sampai umur 10 tahun atau 12 tahun itu waktunya dia bermain. Belum bisa dia memikul beban yang ada di orang tuanya, di lingkungannya. Tapi dia emang waktunya itu lebih banyak untuk bermain. Sebagai guru PAUD kita di dalam sekolah wajib melakukan kegiatan bermain sambil belajar. Biasanya kita pernah mempraktekkan permainan langkah. Pernah dengar Bu langkah? Belum ya? Ya itu kita Gila sendiri. Permainan lantai angka. Ya, ini seperti ini. Ya, mungkin beda aja namanya ya. Lahak pakai Gila Bu. Permainan lantai angka. Anak-anak yang misalnya kita metodenya ceramah aja, pasti bosan ya Bu. Akhirnya ada keributan. Tetapi dengan permainan anak itu semakin semangat. Kalau Bu Ella, Bu mainan gini Bu, pokoknya diajaknya untuk bermain. Permainan lantai angka itu misalnya dia udah mengenal angka. Jadi kita coret di lantai, kita bikin angka-angka. Nanti dipilih anak satu persatu bergiliran. Nanti anak itu melompat sesuai dengan kita arahkan. Misalnya cari angka 5, dicarinya mana? Tapi kita susunnya secara acak, jangan dekat-dekat 1, 2 bukan. Kita acak, penyebutnya juga acak. Lantai 5, dicarinya satu persatu. Oh ini Bu, baru lompat kan? Nanti dicari yang angka 8. Seperti itu permainan lantai angka. Ini bermain. Lanjut Bu. Berpihak pada anak, bebas dari segala ikatan, dengan suci hati mendekati sang anak, bukan meminta hak, melainkan berhamba pada sang anak atau berpihak pada anak. Berhamba ini yang dimaksud adalah berpihak pada anak ya Bu. Kita itu sebagai pendidik, maksud berpihaknya seperti ini Bu. Misalkan anak kita tidak mau mengikuti kegiatan, kita tuh tidak boleh memaksakannya. Sebaliknya kita tanya dulu, kenapa anak mau? Kita motivasi dulu dia. Kalau emang ada anak yang emang nggak mau, udah dimotivasi, udah ditanya, nggak mau. Bahkan ada yang nggak menjawab, ya udah nggak usah dipaksakan anak-anak Bu, dibiarkan aja dulu. Nanti bisa kita sosialisasikan kepada orang tuanya atau wali muridnya. Kenapa anaknya seperti ini gitu. Tuh di parenting ya Bu, masuk tuh. Oke, lanjut Bu. Bukan tabula rasa. Pernah mendengar tabula rasa Bu? Enggak, baru dengar juga pas pendidikan CGP ini. Ternyata anak itu lahir bukan seperti, kalau ini bukan dikaitkan dengan agama ya Bu, tetapi pendidikan dikaitkan pendidikannya. Anak itu bukan kertas kosong. Kalau kertas kosong bisa isi sesuka hati kita ya Bu. Tetapi tabula rasa maksudnya anak itu membawa dari lahir, ibarat kertas ada garis samar-samarnya. Tugas kita apa? Kita menebalkan garis-garis samar-samar itu. Maksudnya garis samar-samar itu mungkin dia ada bakatnya untuk seni, ada bakatnya untuk bahasa, atau untuk fisiknya misalnya menari tadi ya, menyanyi, seni menyanyi bisa. Jadi kita mengarahkannya sesuai minat, bukan keinginan kita. Anak kamu Rani harus bisa berhitung, harus bisa membaca, bukan seperti itu. Tapi kita meluruskan gambar apa yang dia mau gitu. Itu bukan tabula rasa. Dan Bu, next apa lagi? Oh, ada
habis untuk pemikiran Ki Hajar Dewantara. Sampai di sini materinya ya Bu. Kalau ada besok ditambah lagi untuk pemikiran Ki Hajar Dewantara. Oke, terima kasih Bu. Masih semangat? Semangat. Kuis dulu? Kuis. Nanti sabar. Acaranya untuk kawanannya sampai. Oke. Apa lagi ya? Kita masuk ke materi budaya positif. Atau ice breaking dulu? Ice breaking. Oke, boleh berdiri lagi. Boleh berdiri lagi. Apa Bu? Oh iya. Iya, bagus. Lupa ya Bu, itu sangat bagus. Tolong koneksi sorot Ibu Sas. Ini Bu Sas juga teman-teman yang lain yang mau bertanya boleh. Silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami tadi sudah mendengar apa yang dipaparkan Bu Angela tadi tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Cuman ada sedikit yang mengganjal di hati ini tentang merdeka belajar. Seperti apa sudah dikatakan, maunya apa? Misalnya ada anak kita di sekolah itu 10 orang. Nah, sedangkan gurunya cuma 1. Nah, dalam 10 orang itu minatnya itu ada 5 ya Bu. Ada yang ingin mungkin fisik atau senam, istilah di dalam lokal. Yang satu lagi ingin menulis, yang satu lagi ingin menggambar. Nah, yang satu lagi ibaratnya apa? Pokoknya ada 5 level. Jadi sementara kita kata tadi bebas atau merdeka ya Bu. Kalau kita satu orang guru mengawasi 10 anak tadi 5 macam kehendaknya, saya agak ragu Bu. Jadi saya minta pendapat di sini, bagaimana caranya, solusinya itu Bu, itu yang diminta. Bagaimana caranya kita memanage anak yang tadi itu supaya aman, kan supaya aman kita lagi. Lagian anak-anak bisa tersalurkan, bisa kita pun nyaman. Itu aja Bu, saya minta. Terima kasih. Nah, satu lagi Bu Melia juga mau tanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melia Rahmadani. Di sini saya mau bertanya Bu Angela. Tadi materi Bu Angela mengenai pelibasan pemikiran aksi nyata Ki Hajar Dewantara. Jadi bagaimana contoh aksi nyata kita sebagai guru? Kita kan di sekolah itu kan sebagai memfasilitasi anak. Bu Angela kan berkata tadi anak itu bukan seperti kertas kosong. Kita sebagai guru yang menembakkan garis-garis samar tersebut. Jadi bagaimana contoh kita sebagai seorang guru yang baik untuk supaya kita tuh bisa memfasilitasi anak itu supaya anak itu bisa berkembang sesuai bakatnya, sesuai minatnya. Bagaimana contoh kita dari guru itu? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita batasi dulu ya 2 pertanyaan. Pertama, atau ya dilempar dulu boleh. Ibu ketua mau lemparnya? Mau jawab dulu? Ya, siapa yang mau jawab duluan? Pasti ada ide-idenya. Ayo. Bu Widya mau? Mencoba. Oke. Boleh Bu Widya ke sini? Tadi tentang merdeka, yang kedua contoh aksi nyatanya. Ya. Oke. Yang mana yang mau dijawab Bu? Yang dari ayah. Merdeka belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya bernama Widya Rahmi akan mencoba menjawab pertanyaan dari Ibu Sas tentang merdeka belajar. Tadi
Ibu bertanya tentang misalkan kita sebagai pendidik sendiri, anak ada 10 orang. Jadi setiap anak itu minatnya, bakatnya itu berbeda-beda. Ada yang ingin senam, ada yang ingin menulis atau mewarnai. Mungkin di sini setiap sekolah kita sudah ada penentuan atau kegiatan-kegiatan yang kita tentukan terlebih dahulu melewati RPPH dalam kegiatan harian kita. Mungkin kita memberikan pemahaman dulu kepada anak untuk kegiatan hari esoknya, misalnya di akhir pembelajaran yang sebelumnya. Kita bisa menjelaskan ke anak-anak esok hari kita akan belajar senam misalnya, dan selanjutnya juga menulis atau mewarnai. Karena kegiatan dalam satu hari itu bukan fokus dengan satu kegiatan aja. Jadi pendidik itu harus diminta aktif dan kreatif dalam mendidik anak-anak, apalagi anak-anak usia dini. Kita sebagai pendidik itu tidak cuma bisa diam saja, diam di tempat aja. Tapi sebagai pendidik itu kita harus bisa menguasai anak semua, harus tahu ini minatnya ke sini, bakatnya ke sini. Jadi kita sudah tentukan awalnya. Biasanya di saat kita pagi berbaris, bagi anak yang suka senam atau yang suka musik sudah masuk satu kegiatan, Bu. Setelah itu, setelah masuk ke dalam kelas, karena anak PAUD itu tidak akan bisa terpisahkan dengan bermain dan bernyanyi. Bernyanyi itu bagi anak yang hobi bernyanyi sudah masuk lagi, Bu, satu kegiatan kan tadi sendiri nih. Setelah itu di kegiatan intinya misalnya anak ada yang suka menulis, masuk kita lagi kegiatan yang menulisnya. Anak yang suka menulis, tadi ada Ibu Angela menjelaskan tentang mengajarkan angka misalnya, ada yang seperti mengajarkan di SD 1, tapi kalau di TK kita bisa melalui bernyanyi, Ibu. Nah, misalkan 1 seperti tongkat, 2 seperti angsa, 3 burung udara, 4 kursi terbalik, 5 seperti tomat, 6 seperti ular, 7 seperti cangkul, 8 seperti kacang. Juga bisa seperti kacamata, kita ganti liriknya, Ibu. 9 seperti orang buku, 10 tiang dan bola. Itu angkanya. Jadi anak-anak itu bisa bagi minatnya yang berbeda-beda dalam satu hari. Insya Allah kalau kita bersemangat untuk mengajarkan itu, insya Allah bisa tercapai. Itu tergantung kita sebagai pendidik. Cukup sekian penjelasan dari saya. Asep. Boleh bertanya, Bu? Boleh. Bertanya atau menanggapi? Menanggapi, bertanya. Kan di dalam pembelajaran itu ada 6 aspek. Jadi kalau menurut pribadi menurut saya, menurut pribadi saya, tidak mungkin, Bu, dalam sehari itu tercapai dengan kita seorang guru 6 aspek itu tercapai ke anak. Tidak mungkin kalau menurut dia. Jadi apa solusinya? Kan kita ada pembagian sistem sentra dan sistem area. Yang mau tanya, di TK Ibu menerapkan sistem sentra atau sistem area? Kalau menurut pengalaman pribadi, kalau sistem sentra otomatis anaknya yang rolling kan? Kalau sistem area gurunya yang rolling. Kalau misalnya di TK-TK yang kecil, gurunya pasti 3, 2. Gimana caranya kita menerapkan 6 aspek itu dalam sehari? Oke, terima kasih kepada Ibu Pelia. Saya akan mencoba menjawab.
bagaimana cara menerapkan 6 aspek. Misalkan aspek nilai moral agama. Dalam aspek nilai moral agama itu sudah tergambar di materi, misalnya melalui doa juga bisa, melalui tema tentang anggota tubuh. Tentang anggota tubuh ini bisa melalui nyanyi, dan nanti tanya di mana? Ke anak. Siapa yang menciptakan tubuh kita sayang? Allah tentunya. Jadi di situ sudah tertanam nilai moral agama. Setelah itu di dalam kegiatan misalnya kegiatan seperti kolase itu sudah masuk seninya 2 baru kan? Yang kedua di kolase itu tertanam tentang sosial emosional, sabar dalam mengerjakan. Oke? Kalau fisik motoriknya Bekerja, tangan anak bekerja. Tangan anak yang fisik halus juga bisa. Selanjutnya tentang fisik motoriknya, setelah selesai menyelesaikan kolase kan kita anak diminta tuh beres-beres, itu sudah masuk fisik motoriknya. Apalagi yang belum Bu? Udah, sabar dalam menyelesaikan kelasnya. Dalam bahasa, misalnya kalau kita kelas ikan, kita bercerita tentang ikan atau mengenal kata ikan atau huruf satu persatu. Itu alhamdulillah sudah masuk ke 6 aspek. Pertanyaannya di sini, TK itu tuh menerapkan sentra atau area. Itu kan yang jadi permasalahan di masing-masing TK atau sekolah. Di sini Bu, kalau di TK saya yang baru, mungkin saya baru ya Bu, saya belum paham dengan area. Tapi di TK saya sebelumnya, di TK IT Al-Fikri di Painan, kami menerapkan sentra. Jadi kami itu guru kami memang banyak Bu. Guru kami ada 11. Kami ada 6 sentra, kadang sampai 7 sentra dalam satu hari. Jadi kami rolling. Kalau sentra Anaknya yang rolling. Jadi per kelas misalnya yang ini sentra persiapan, sentra balok. Ya. Gurunya banyak. Kalau gurunya sendiri. Jadi di kelas itu menyiapkan, ada posisinya di dalam kelas itu menyiapkan bahan atau media sesuai sentra. Misalkan di sudut ini area balok, sentra balok. Di sini sentra persiapan, di sini sentra alam, bahan alam. Di situ guru dituntut lagi kreativitasnya ibu-ibu untuk mengatur kelasnya seindah mungkin sesuai dengan sentra-sentra apa yang diterapkan di sekolah. Oke Bu? Ada lagi? Iya, ada lagi. Menurut pribadinya Bu, Ibu kan sistem sentra tadi kan Bu. Apakah mungkin dengan anak misalnya kita satu lokal berapa orang Bu? Anggap 15. Apakah mungkin tercapai semua sentra-sentra yang disebutkan tadi dengan 6 aspek tersebut dengan kondisi anak yang berbeda-beda, sosial emosionalnya, sikapnya, perilakunya, wataknya, apakah mungkin? Dengan misal anak tuh enggak patuh sama kita Bu, misalnya ada kan anak tuh yang hiperaktif, yang selalu Bu ayo saya nggak mau ini, saya mau, apakah mungkin tertanam dalam sehari itu 6 aspek yang disebutkan tadi? Mungkin kemampuan anak itu berbeda-beda ya Bu ya. Jadi kita tuh tidak bisa menuntut anak untuk mampu untuk bisa 6 aspek. Mungkin ada sebagian anak yang bisa 6 aspek. Tergantung kita yang menyampaikan yang 6 itu. Apakah kita sudah bisa menyampaikan yang 6? Tapi anak belum bisa semua anak yang bisa 6 aspek. Tapi ada beberapa anak yang bisa, insya Allah. Karena tergantung gurunya lagi. Iya. Kembali ke pribadi masing-masing. Kembali ke kita. Kita itu harus semangat jadi guru, semangat ceria, dan jangan suka cemburu. Sebagaimana masalah yang di rumah, tinggalkan dulu di rumah. Setelah sampai ke gerbang sekolah, masuk ke sekolah lagi. Tidak ada pikiran yang lain. Buat anak senang, buat anak bahagia dengan kita. Oke Bu? Mungkin ada lagi? Udah tutup lagi. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
penjelasan dari Ibu Melia. Udah Bu, Penjelasan dari yang lain. sudah terwakilkan sepertinya, malahan udah lebih rasanya. Sudah, bekasinya. Saya lebih bukan berarti itu bagus tadi yang dijawab itu kan semuanya kita yang belajar di luar, bergerak di luar, bersenam di luar itu udah biasa. Mungkin semua kita itu sudah melaksanakannya. Kalau tidak mungkin percuma kita jadi guru. Ini guru-guru semua itu sudah melaksanakan itu. Yang jadi pertanyaan tadi bukan itu. Kalau itu semuanya kita, semua guru ini sudah melaksanakannya, Ibu. Yang saya maksud dalam waktu yang bersamaan dia minta keluar. Kan di sini masa transisi kita kan Merdeka Belajar ini kan baru-baru yang dicanangkan ya Bu Angela. Itu makanya karena Bu Angela yang ada di posisi situ kemarin kami sudah bertanya juga, belum paham-paham apa maksud dari Merdeka Belajar ini. Makanya kesempatan bagi kami menanya sama Bu Angela. Kalau dijawab tadi itu betul. Tetapi semuanya itu sudah kita praktekkan. Setiap sekolah sudah itu Bu. Tidak ada yang tidak lagi kalau kita sudah jadi guru sekarang. Jadi pertanyaan saya tadi itu dalam waktu yang sama ada 20 orang, 10 orang, satu minta di dalam, yang satu minta di luar. Yang jadi pertanyaan tadi, bagaimana kita memenet anak yang tadi? Itu yang jadi pertanyaan. Nah, terima kasih. Saya cuma itu. Biar Angela aja dulu ya yang jawab. Oke, Angela sudah bisa menangkap pertanyaan dari Bu Sas. Di sini sudah dipaparkan merdeka di sini bukan berarti bebas, Bu. Bukan sesuai dengan keinginannya, tetapi mengarahkan ke yang lebih baik. Bukan misalnya kita sedang belajar ya, terus anaknya mau misalnya keluar atau ngeribut, kita biarkan, bukan seperti itu yang dimaksud. Iya, bukan itu, tetapi kita arahkan. Kenapa anak ibu ribut? Kenapa mau keluar? Karena nanti nggak tahu yang ibu jelaskan, nggak tahu, nggak dapat ilmu, mau jadi anak yang bodoh, anak ibu. Bisa kita seperti itu. Kan di sini sudah ada merdeka di sini bukan berarti bebas sesuai dengan keinginannya, tetapi kita mengarahkan ke arah yang lebih baik. Oke, Bu? Nah, terima kasih. Iya. Bu Widya juga bagus pemahamannya. Dan untuk Melia itu dipertanyakan aksi nyata yang tabula rasa. Anak dilahirkan dengan garis-garis yang sama-sama. Maksud di sana, anak lahir membawa minatnya sendiri. Jadi misalnya tadi udah dijelaskan juga ya, kalau minatnya emang seni, kita memantapkan anak itu bisa dalam seni, dalam aspek kesenian. Tetapi jangan memaksakan dia dalam aspek misalnya dia nggak bisa berdongeng, kita paksakan. Nah itu Bu maksudnya. Jadi sesuai dengan minatnya garis sama-sama itu. Kita meluruskan garis-garis itu sesuai minatnya. Itu maksudnya Bu Melia. Jadi tidak memaksakan minat yang lain untuk anak. Oke Bu Melia? Yang mempelajari tadi kan, Iya. itu masalah itu pasamu. Maksudnya tadi itu kan kita bebas tadi itu kan, artinya kita tetap ada batas-batas yang itu. Iya Bu. Artinya misalnya Nggak bebas. Semaunya. Itu yang dipertanyakan waktu apa tuh, ada rapi apa waktu itu Zuma, itu yang dipertanyakan juga. Oh iya. Gitu dah kurang puas juga jawabannya. Oke Ibu-ibu, ya terima kasih banyak. Tetap kita memantau, tetap ada dengan aturan-aturannya ya Bu. Oke, Oke, materi kita masih ada, ini durasinya udah 54 menit. Apa Bu? Iya. Masih kurang Puas. Wah, ada yang lain yang mau menambahkan? Tadi kan udah Bu, saya tabula rasanya tidak memaksakan kehendak atau kemauan guru. Nah, jadi yang dipertanyakan Melia tadi garis samar-samar itu. Apa lagi? contoh kita
kita sebagai seorang guru imam, kita misal anak itu minatnya membaca atau menulis, kita sebagai guru memfasilitasi. Contoh perlakuan gurunya kepada anaknya gitu. Iya, tidak memaksakan, tidak memaksa. Enggak sebenarnya Raja jawab sama media tadi itu. Iya juga, dia juga tadi jawab. Misalkan contohnya ya Bu, melalui contoh ya, melalui contoh di PKD 5 ada program mahkota berdongeng. Mahkota berdongeng tuh anak dituntut untuk tiap harinya secara ada jadwalnya, misalnya sekarang si A, besok si B. Jadi nanti dikasih mahkota, anak itu dibawa pulang, bahagia kan? Dicerita sama mamanya, orang tuanya, Ma dapat mahkota nih Ma. Tapi ada syaratnya, besok harus tampil berdongeng pagi-pagi gitu. Jadi bagi anak yang suka berdongeng, itu akan bahagia, akan senang dengan ekspresinya yang lucu-lucu ya anak kita mendongengkan apa yang diceritakan mamanya malam tadi. Tetapi bagi anak yang tidak suka berdongeng, aduh ini nak datang ke sekolah ya Bu. Dapat nak, padahal dalam dugaan awak nak dapat mahkota akan bahagia, akan senang. Tapi ada anak dia tidak memiliki minat berdongeng atau tampil ke depan, tidak percaya diri. Dia nak datang ke sekolah ada Bu. Boleh kita memarahinya? Iya. Itu dah masuk tabula rasa tuh Bu. Oke Bu Melia. Oke, alhamdulillah. Masih semangat sepertinya. Untuk menambah semangatnya melalui materi yang kedua, mungkin kita kasih berkompres langsung dari awal. Oke Ibu-ibu, salam lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi yang kedua itu pengimbasan budaya positif. Budaya positif. Next Bu. Apa yang perlu untuk membangun budaya positif? Pertama, lingkungan positif. Lingkungan positif di sini lingkungan yang seperti apa? Lingkungan yang aman, nyaman, mendukung aturan, saling kolaborasi, saling menghargai. Maksudnya kalau aman itu, kalau aman apa definisinya Bu? Kalau aman itu bebas dari ancaman bahaya, gangguan, dan terlindungi dan terhindar dari rasa takut. Itu yang aman. Kalau yang nyaman dalam artian mampu siswa berpikir, bertindak dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Mendukung aturan, ini yang mendukung aturan di sekolah, tidak hanya guru, tidak hanya siswa, tapi stakeholder yang ada di sana, misalnya bisa wali murid, mendukung aturan. Saling kolaborasi, maksudnya adanya kolaborasi, bertukar pikirannya antara teman sejawat, guru dengan guru, antara guru dengan guru, guru dengan kepala sekolah, guru dengan murid, murid dengan guru, bisa saling menghargai. Itu di lingkungan positif. Terus juga ada disiplin. Disiplin dengan membuat keyakinan kelas. Nanti kita bahas disiplin sama keyakinan kelasnya. Next selanjutnya Bu. Konsep disiplin positif dan motivasi. Satu-satu ya Bu. Bagaimana cara membuat murid disiplin? Tunggu Bu. Bagaimana caranya Bu? Dengan memberikan hukuman? Ya. Oke, kita lihat komentar. Kita lihat memberikan hukuman terus. Next. Oh, itu ternyata salah besar. Bukan dengan memberikan hukuman. Terus siapa yang bisa mendisiplinkan murid? Next. Self disiplin. Apa maksudnya self disiplin? Dari dirinya sendiri, dalam dirinya sendiri. Seorang anak peserta didik kita, seandainya dia mempunyai disiplin yang tinggi, terus tiba-tiba ada pengaruh lingkungan, menjadikan anak itu seperti apa? Bisa menjadikan anak itu yang tidak baik ya Bu, nakal. Pengaruh lingkungan itu sangat bahaya ya Bu. Terus kalau misalnya anaknya udah tercipta menjadi anak nakal,
Kira-kira siapa yang harus memotivasinya? Di sini ada next Bu, ada motivasi ekstrinsik. Siapa tuh motivasi ekstrinsiknya? Keluarga. Siapa lagi? Guru. Ya, lingkungannya siapa? Lingkungan sekitar, teman-temannya. Teman. Termasuk teman. Guru ngaji bisa. Nah, jadi adanya motivasi ekstrinsik. Kalau yang dari diri namanya motivasi intrinsik. Next Bu. Oh, ini juga ada pemahaman Ki Hajar Dewantara dalam bukunya Pemikiran Konsepsi Keteladanan Sikap Merdeka, cetakan yang kelima tahun 2013 halaman 470 yang berbunyi, yang ditulis di sini, di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu sudah ada di dirinya, tetapi tidak cakap untuk memeliharanya. Itu sama saja tidak, maksudnya di sini sungguh pun disiplin itu bersifat self disiplin kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jika kalau kita tidak cakap melakukan self disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Maksud penguasanya tadi sudah kita sebutkan seperti orang tua, anggota keluarga, ataupun gurunya, teman dan sahabatnya. Oke, next Bu. Ini di atas tuh 3 motivasi perilaku manusia. Ini tunggu, refleksi dulu kita ya Bu. Untuk apa kita menjadi guru PAUD? Siapa yang bisa menjawabnya? Apa memotivasi kita untuk jadi guru PAUD? Ada yang mau jawab? Ibu Ekrin, untuk apa jadi guru PAUD? Kalau saya pribadi ya Bu, Iya. karena saya belum berkeluarga maksudnya. Jadi profesi Pengalaman. Oh, mencari pengalaman. Oke, siapa lagi Bu Sa? Untuk menjadi guru PAUD karena mungkin waktu kakak di rumah banyak terluang, jadi untuk apa digunakan, lebih baik saya mengajar yang anak-anak gitu. Oke. Siapa lagi Bu Ila? Oh. Oke, coba kita lihat. Next Bu. Mencintai anak-anak. Mungkin kita menjadi guru PAUD karena cintanya ke anak-anak. Nah, kalau cinta ke anak-anak ini tak bisa dibuat-buat Bu. Iya. Nah, kalau kita buat-buat tak bagus hasilnya. Kalau cinta tuh dari hati. Oke, next Bu. Profesi yang mudah. Ada yang menganggap seperti itu? Jadi guru PAUD itu kurang katanya. Nah, anak-anak yang tadi ya diajar, bisa diatur. Kalau anak SMA mungkin nakal terus next Bu, sebagai profesi pengalihan, ada yang seperti itu? Mudah-mudahan tidak ya. Oke, next Bu. Ini 3 motivasi perilaku manusia menurut Dan Gozer. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan. Maksudnya seperti ini Bu. Misalnya kita melakukan sesuatu, kenapa kita melakukannya? Mungkin hanya menghindari ketidaknyamanan. Biasanya orang-orang di sini mungkin tertekan ya Bu, daripada tidak dilakukan lebih baik dilakukan, berarti dia terpaksa. Nah, ini motivasi yang terendah. Terus yang kedua, lebih naik setingkat untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Maksudnya di sini sebelum melakukan biasanya dia bertanya dulu, kalau saya mendapatkan ini, apa yang saya dapatkan ya? Apa yang diberikan ya? Jadi dia ingin mendapatkan hadiah atau imbalan. Dia melakukannya karena hadiah. Oke, yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kita berharap semuanya guru-guru PAUD yang hebat melakukan sesuatu. Yang ketiga nih kita dasari Bu. Kita itu ingin menjadi yang maksudnya menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri kita sendiri melalui nilai-nilai yang mereka percaya, menilai nilai-nilai yang positif. Biasanya orang yang nomor 3 ini
akan bertanya sebelum melakukan sebuah tindakan, kalau saya melakukan ini, apa dampaknya untuk saya? Apa manfaatnya untuk saya? Nah, dia seperti itu, masuk yang ketiga. Oke, next Bu. Yang ini bisa ini kok fokusnya apa Bu? Ini keyakinan kelas maksudnya Bu. Keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Kenapa tidak peraturan kelas saja? Biasanya kalau dulu kita ada ini aturan kelas. Sekarang diperkenalkan dengan kata-kata keyakinan kelas. Di sini kita bisa melihat contohnya mengapa kita memiliki peraturan untuk memakai helm saat mengendarai motor. Jawabannya untuk keselamatan. Yang kedua, mengapa kita pakai masker dan mencuci tangan? Mungkin jawabannya untuk kesehatan dan menghargai orang lain. Jadi poin untuk keselamatan dan poin kesehatan dan menghargai orang lain itu yang dimaksud dengan keyakinan. Oke, next Bu. Ini pembentukan keyakinan kelas. Boleh nanti Ibu praktekkan di sekolah ya sama anak-anak. Membuat keyakinan kelas. Ini poin-poinnya yang harus kita pahami untuk sebelum membuat keyakinan kelas. Yang pertama, keyakinan kelas bersifat lebih abstrak, lebih nyata daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan yang universal, yang umum. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Maksudnya, biasanya kalau aturan dilarang membuang sampah sembarangan. Itu kalau kita seorang ahli bahasa mengatakan dilarang. Bahasa dilarang itu maknanya konotatif atau negatif, kata yang negatif. Kita rubah menjadi yang positif. Tadi dilarang membuang sampah sembarangan. Kita bikin di keyakinan kelas membuang sampah pada tempat. Iya, seperti itu bentuk positif. Ya, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Ya, keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Ya, semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi. Maksudnya anak-anak kita ikut memberikan ide apa yang menjadi keyakinan kelas kita. Terus bersedia meninjau kembali keyakinan kelas ini dari waktu ke waktu. Misalnya udah terbiasa dia buang sampah sembarangan, nanti boleh kita tukar lagi sampah yang baru. Nah, ada. Oke, next Bu. Iya. Nah, ini proses keyakinan kelas di TKD 5 yang kami lakukan. Pertama, ini Ibu Guru yang gambar pertama. Ibu Guru menerangkan tentang keyakinan kelas. Tunggu sebentar. Kalau di SD, di SMP, SMA, mungkin anak-anak tuh bisa langsung memberikan ide melalui ucapannya ya Bu. Wawasannya udah luas ya. Kalau sama anak TK bisa, tapi saya lebih inisiatif dan efektif rasanya dengan melalui gambar Bu. Jadi nanti coba Bu buka Word keyakinan kelas. Di sana kita cari di Google. Di sumber lain gambar-gambar yang seperti ini. Kita cari gambar dulu, nanti ada keterangan di bawah tolong Bu. Isi yang tadi itu seperti terlambat datang sekolah. Yang pertama tadi dulu Bu. Ini kita lihatkan gambar ini, kita print, kita lihatkan. Ini gambar apa anak-anak? Banyak idenya tuh, banyak pendapatnya. Gambar penjara Bu. Ya seperti penjara Bu. Ya. Oh, nanti kita betulkan udah. Nah, ini yang pertama dia seperti ini tangannya. Berarti pintunya sudah ditutup. Itu ada ya bapak gurunya. Gerbang sudah ditutup katanya. Ini berarti anaknya terlambat sekolah. Terlambat datang ke sekolah. Kira-kira itu masuk larangan kelas atau keyakinan kelas? Nanti dibilangnya sama anak menjadi keyakinan kelas. Nanti bisa kita dipotong dulu, dia terangkan ke anak. Lalu nanti boleh Bu, yang lainnya boleh. Ini gambar datang tepat waktu. Ini ada salaman sama ibu gurunya. Ini keadaannya pagi ya, berarti dia datang tepat waktu. Boleh Bu dibawa. Nah, ini mencuci tangan pakai sabun. Masuk mana gitu? Boleh Bu sampai apa? Biar jadi. Ini harus anak TK itu harus ceria. Masuk
bertengkar. Ini tuh berapa? Bertengkar boleh, menangis. Jadi nanti ibu-ibu bisa melihat gambar-gambarnya di internet, di print dan dilihatkan. Lanjut Bu ke poin-poin tadi Bu. Dan ini proses yang pertama itu tadi ibu guru menerangkan tentang keyakinan kelas. Yang kedua, siswa disuruh tadi memilih bagian daftar yang keyakinan kelas kah atau larangan kelas, dan disuruh dia berkontribusi langsung untuk menempelnya di papan daftar. Terus setelah semuanya dapat giliran, nanti siswa disuruh mengamati, oh yang ini keyakinan kelas, ini larangan kelas. Nanti berusaha perlahan-lahan untuk mentaatinya. Nih foto bersama. Next lanjut Bu. Masuk lagi ke 5 kebutuhan dasar manusia. Oke. Oh ternyata kita punya kebutuhan Bu. Ada 5 kebutuhan kita untuk bisa hidup ya. Menurut Dr. William Glasser dalam Choice Theory, ada yang pertama kebutuhan bertahan hidup. Kedua, kebutuhan cinta dan kasih sayang. Kita butuh cinta dan kasih sayang ya Bu. Kalau bertahan hidup ini, apa contohnya tuh? Kebutuhan kita untuk bisa bertahan, bisa hidup kita butuh apa? Minum, pakaian, untuk bertahan tempat tinggal, ya bagus. Nah, yang kedua kebutuhan cinta dan kasih sayang. Kalau ada orang mencintai awak, menyayangi awak, gimana rasanya Bu? Ya, yang belum mendapatkan cintanya segera ya. Oke lanjut. Nah, cintanya dari orang tua, dari guru, lingkungan ya. Yang ketiga penguasaan, kebutuhan penguasaan atas kemampuan. Kadang-kadang kalau bisa masak, kadang pengen lo dia nilai sama orang, lama masakannya gitu, enak masakannya. Jadi kita sebenarnya butuh tuh Bu. Kita aja kadang gengsian, nggak mau dinilai, padahal kita pengen dinilai tuh. Oke. Itu kebutuhan penguasaan. Terus keempat, kebutuhan kebebasan itu untuk memilih sesuai dengan keinginan kita. Misalnya kita suka jus pokak, disuruh untuk apa? Jus jeruk. Misalkan itu harus ada kebebasan atau freedom kita. Yang kelima itu kebutuhan kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang. Misalnya Ibu Isa, dia senang rasanya untuk Bu, nyanyi boleh, merasa senang. Pokoknya dengan melakukan menyanyi dia merasa senang. Itu termasuk kebutuhan kesenangan. Next Bu. Ini sangat perlu sekali Bu. 5 posisi kontrol yang dimiliki oleh pendidik. Satu-satu ya Bu. Hukum. Tunggu. Ada peserta didik, ada pendidik yang suka menghukum. Ini penghukum ini biasanya memakai kata-kata patuhi aturan saya atau awas. Bahasa-bahasa seperti itu Bu. Orang yang suka menghukum atau kamu itu saja, kamu selalu saja salah, atau selalu pasti selalu yang terakhir selesai. Itu ciri-ciri pendidik yang penghukum. Next, pembuat orang merasa bersalah. Kira-kira apa kata-katanya? Oh, dia ini, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Jadi dia membuat rasa bersalah dengan ucapan pendidik itu. Next, ada posisi kontrol sebagai teman. Ayo bantulah demi ibu ya. Dia seolah-olah merangkul. Ayo ingat tidak bantuan bapak selama ini. Ya sudah kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan. Ini kata-kata yang sebagai tema. Lanjut, sebagai monitor atau pemantau. Kata-katanya seperti ini. Kalau ada berbuat salah, peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Gitu. Jadi dia tidak memberikan solusi. Ya, yang terakhir apa Bu?
sebagai manajer. Apa maksudnya? Di sini kata-katanya apa yang kita yakini, kita kembali menanyakan keyakinannya. Kalau ini kasusnya berbuat salah ya Bu, apa yang kamu yakini? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia untuk memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Apa rencana kamu untuk memperbaikinya? Jadi sebagai manajer itu dia memberikan solusi. Kira-kira ibu masuk yang mana? Kira-kira ya? Kalau manajer dia masuk kontrol yang mana? Ada yang tahu nggak? Mungkin sado-sado yang mungkin ada. Ibu mungkin rata masuk sado, ada yang manajer, ada yang itu semuanya ada tuh campur-campur. Oke, yang tidak bisa dipungkiri ya Bu. Oke Bu. Jadi Bu, karena kita sudah mengakui kesalahan kita, untuk lebih baiknya kita tukar Bu posisi kontrol kita menjadi manajer. Manajer ya Bu, perlahan-lahan kita berubah. Next Bu Nita. Nah ini ada kasus. Boleh kasus ini Adi terlambat datang ke sekolah. Boleh dibantu Enggelan sama Ibu ini. Bu siapa ya? Bu Melda lah. Bu Melda ada tampil membacakannya. Ayo Bu, ini kasusnya Adi terlambat datang ke sekolah. Kalau orang penghukum, tolong dibacakan yang penghukum Bu. Ya, untuk yang penghukum tolong dibacakan. Nada suara tinggi, bahasa tubuh, mata melotot dan jari-jari menunjuk menghardik. Terlambat lagi, pasti terlambat lagi. Selalu datang terlambat. Kapan bisa datang tepat waktu? Tanyakan kepada diri Anda, bagaimana perasaan murid bila guru berbicara seperti itu pada saat muridnya datang terlambat? Akibat kemungkinan murid marah dan mendendam atau bersifat agresif. Bisa menjadi sesudah kembali duduk, murid tersebut akan mencoret-coret bukunya atau meja tulisannya. Lebih buruk lagi, sepulang sekolah murid terlihat motor atau mobil bapak melihat motor atau mobil bapak atau ibu guru dan akan menggores kendaraan tersebut dengan paku. Ada pernah terjadi itu. Tuh, kita berusaha untuk tampil ya Bu. Tuh. Oke, terima kasih Bu Melda. Mungkin next Ibu yang menjadi pembuat orang lain bersalah boleh ditampilkan oleh Ibu Mimi Mariani. Ayo. Mimi diketahui. Digantikan oleh Bu. Ya, Bekri boleh Bekri. Mimi sakit perut. Biarlah kalah tadi Bu anak dapat dopres Bu. Ini pembuat orang lain merasa bersalah. Nada suara memelas Ibu, halus, sedih, bahasa tubuh merapat pada anak, lesu. Adi, kamu ingin bagaimana ya? Kamu sudah berjanji dengan ibu tidak akan terlambat lagi. Kamu kenapa ya? Senang sekali mengecewakan ibu. Ibu benar-benar kecewa sekali. Bagaimana perasaanmu murid bila ditegur seperti cara ini? Ini akibatnya ya Bu. Murid akan merasa bersalah. Bersalah telah mengecewakan ibu atau bapak gurunya. Murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Kadangkala sikap seperti ini lebih berbahaya dari sikap penghukum, karena emosi akan tertanam rapat di dalam. Murid menahan perasaan, tidak seperti murid dalam dengan guru penghukum, di mana murid bisa menumpahkan amarahnya walaupun dengan cara negatif. Murid tertekan seperti inilah yang tiba-tiba bisa meletus amarahnya dan bisa menyakiti diri sendiri atau orang lain. Ayo Bapak, yuk gimana Bu? Karena dia menilai dirinya menjadi pribadi yang negatif. Karena udah dituduh ya bersalah, membuat orang lain makin bersalah. Oke, lanjut Bu. Sekarang yang statement yang bisa dibacakan oleh Ibu Upip. Kepada Bu Upip. Ayo Bu.
yang semangat. Oke, Dape. Tadi lu masuk. Membaca itu tidak enam. Iyo mana Wike. Mulai dari malam. Kayak berbawa. Kagak uli duduk uli tu jengking uli. Sebagai teman ya. Semangat bukan? Ramah, teman ya, nada suara, ramah, akrab dan bercanda. Bahasa tubuh merapat pada murid, mata merapat pada murid, mata dan senyum jenaka. Adi, ayolah, bagaimana sih kamu? Kemarin kamu sudah janji ke bapak bukan? Kenapa terlambat lagi? Sambil tertawa ringan, ya sudah tidak apa-apa, duduk dulu sana, nanti Pak Guru bantu. Kamu ini sambil senyum-senyum loh ibu-ibu. Bagaimana perasaan murid dengan sikap guru seperti ini? Akibat murid akan merasa senang dan akrab dengan gurunya. Ini termasuk dampak yang positif. Hanya saja di sisi negatif, murid menjadi tergantung pada guru tersebut. Bila ada masalah, dia merasa mengandalkan guru tersebut untuk membantunya. Akibat lain dari posisi teman, Adi hanya akan berbuat sesuatu bila yang menyuruh adalah guru tersebut, dan belum tentu berlaku yang sama dengan guru atau orang lain. Terima kasih ya. Penjelasannya ya. Terima kasih bukan selanjut ke bagian next. Nah, nanti kita lihat siapa yang dampaknya yang positif. Oke, yang menjadi pemantau oleh Ibu Isal. Mana Bu Isal? Yang besar tuan rumah. Kalau enggak. Boleh Bu Isal, Pak. Sebagai pemantau, nada suara datar, bahasa tubuh yang formal. Tadi sampai kamu jam berapa kamu mulai? Adi menjawab, tahu Pak. Gurunya berkata, kamu terlambat 15 menit. Apa kamu sudah mengerti apa yang harus dilakukan bila terlambat? Adi menjawab, paham Pak. Saya harus tinggal kelas pada jam istirahat nanti dan mengerjakan tugas ketinggalan saya. Gurunya menjawab lagi, ya benar. Nanti pada saat jam istirahat, kamu harus sudah di kelas untuk menyelesaikan tugas yang tertinggal tadi. Saya tunggu. Bagaimana perasaan murid diperlakukan seperti ini? Akibatnya, murid memahami sanksi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan, menjadi marah atau membuat mereka berbuat bersalah. Murid tetap dibuat tidak nyaman, yaitu dengan harus tinggal kelas pada waktu jam istirahat dan mengerjakan tugas. Guru tetap harus memonitor atau memantau murid pada saat mengerjakan tugas di jam istirahat, karena murid tidak bisa ditinggal seorang diri. Oke, terima kasih. Berarti ada pantauan dari Guru. gurunya. Next Bu, ini manajer bisa dibacakan oleh Bu Resti. Lesti. Resti. Ayo Bu Resti sebagai manajer. Adi terlambat datang ke sekolah. Manajer. Nada suara tulus, bahasa tubuh tidak kaku, mendekat ke murid. Guru, Adi, apakah kamu mengetahui jam berapa sekolah dimulai? Tahu Pak, jam 7. Ya, jadi kamu terlambat. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Saya bisa menanyakan teman saya Pak untuk mengejar tugas yang tertinggal. Baik, itu bisa dilakukan. Apakah besok akan ada masalah untuk kamu agar bisa hadir tepat waktu ke sekolah? Tidak Pak, saya bisa hadir tepat waktu. Baik, saya hargai usahamu untuk memperbaiki diri. Bagaimana perasaan murid diperlakukan seperti ini? Pasti senang dan lega. Posisi manajer, guru akan mengembalikan tanggung jawab pada murid untuk mencari jalan keluar permasalahannya, tentu dengan bimbingan guru. Oke, terima kasih ya Bu Resti. Jadi positif yang yang paling positif yang mana Bu? Tetap manajer ya Bu? Dampaknya manajer lebih positif. Oke, lanjut.
Nah, ini yang terakhir materi kita, segitiga restitusi. Pernah dengar sebelumnya, Bu? Oh iya, kita juga baru dapat dari materi CGP. Segitiga restitusi. Ini adalah pengertiannya menurut Gozer, proses menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini maksudnya di sini ada kira-kira anak kita yang berbuat salah. Jadi posisi kontrol kita tidak langsung menghukumnya, tetapi bisa kita melalui metode segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini ada 3 next Bu. Iya, ada 3 sisi. 3 sisi segitiga restitusi. Yang pertama, kita menstabilkan identitasnya dulu. Misalnya dia berbuat salah, kita stabilkan identitasnya dulu. Boleh dengan memberikan perkataan, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Nah, semua orang pasti melakukan kesalahan. Tidak ada manusia yang baik semuanya. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan hal ini. Boleh kita melakukan dengan kata-kata seperti itu. Yang kedua, tahap selanjutnya memvalidasi tindakan yang salah. Kita tanya, kita validasi, kenapa melakukan ini? Apa rasanya melakukan ini? Terus adakah cara yang lebih baik atau efektif untuk mendapatkan yang apa kamu butuhkan? Ini tahap validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinannya kembali. Misalnya dia berbuat salah, membuang sampah sembarangan. Nanti kita bisa memberikan keyakinannya lagi. Nah, ini kan udah masuk ke dalam keyakinan kelas kita. Terus kamu ingin menjadi seperti orang apa? Baru nanti kita mengambil tanggung jawab kita dari masalah tersebut. Jadi ada 3 tahap untuk sisi segitiga restitusi. Oke, next Ibu. Oh ya, ini segitiga restitusi ini bisa Ibu menonton videonya. Yang video Bu boleh diputarkan Bu. Boleh lihat video berikut. Ini contoh segitiga restitusi yang kita lakukan di TKD 5. Ini ada Muhammad Widiana sebagai fasilitator, Pak Aprinali ini guru SMA 1 Bangka Lapas. Ini ada siswanya tadi 2 orang dipilih, ada namanya Alifa dan Gifot. Ini tadi segitiga restitusi itu apa? Sudah dibahas tadi. Tujuannya itu menjadikan orang menghargai nilai-nilai kebajikan, bukan menjadikan orang yang bersalah. Ada tahapnya 3 tadi yang menstabilkan, validasi, dan tadi menanyakan keyakinan. Ini contohnya anak. Anak sedang bermain seluncuran ya Bu. Tiba-tiba ada Alifah memotong antrian saat bermain berosentari bersama teman-temannya. Kita validasi tindakan yang salah.
kami jadi anak yang baik. Terima kasih. Nah, ini ada kasus yang kedua lagi. Itu salah satu bentuknya ya Bu, praktek segitiga resolusi. Oke Ibu, sampai di sini akhir materi kita. Terima kasih atas perhatiannya semuanya. Semoga materi ini bermanfaat untuk kita semuanya ya Bu. Ada tadi materi Ki Hajar Dewantara dan ada materi budaya positif. Terima kasih, saya ucapkan sekali lagi, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.